Polemik pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut di masyarakat. Unjuk rasa kaum buruh dan mahasiswa terus terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Dampaknya, kericuan yang terjadi juga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Menanggapi polemik Undang-Undang Cipta Kerja, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menyatakan menolak dan akan mengajukan gugatan uji materi atas Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pesan saya, bergeraklah dengan damai, perhatikan protokol kesehatan. Jangan mudah terprovokasi. Sebagai Presiden KSPSI, saya telah mengambil langkah untuk menyiapkan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Menyikapi situasi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan aksi unjuk rasa lebih banyak disebabkan oleh pengaruh berita-berita hoaks tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang sekarang ramai karena banyak hoax. Misalnya, di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK. Itu tidak benar. Pesangon justru ada. Dibilang tidak ada cuti haid, cuti hamil dan sebagainya. Di sini ada di undang-undang ini. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan narasi hoaks terkait perbudakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak tepat. Menurutnya semua lapisan masyarakat termasuk mahasiswa harus paham benar isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagian besar mengatakan tidak tahu mereka demonya apa dan yang lain. Jadi tentu dalam bentuk sampel ini kebanyakan mereka didorong oleh kegiatan-kegiatan melalui medsos dan didorong untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah tentu untuk hal yang seperti ini kami ingin agar adik-adik mahasiswa ini mendapatkan penjelasan. Nah penjelasannya tentu kita minta nanti dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, kemudian dari media itu untuk menjelaskan secara lebih jelas. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pun memberikan klarifikasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam program Rosi di Kompas TV menjelaskan tentang narasi pengurangan pesangon, status pekerja waktu tertentu atau PKWT, dan pekerja kontrak dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang penting adalah ketika itu menjadi pilihan, bukan menjadi pekerja tidak tetap, kita itu menjadi pilihan, maka yang harus bisa dipastikan adalah perlindungan sosialnya. Nah, undang-undang ini memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja tidak tetap dan pekerja tetap dengan perlindungan yang sama. Tidak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melonggarkan pengurusan izin AMDAL dalam melindungi lingkungan. Undang-undang ini juga sebetulnya bukan menghapus izin lingkungan, tetapi mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha. Jadi kepada perizinan berusaha, itu terminologinya di dalam undang-undang. Jadi dalam rangka untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil menyebut Undang-Undang Cipta Kerja akan memangkas birokrasi yang berbelit dan tidak transparan dalam sektor pertanahan. Seluruh tata ruang dan RDTR dalam bentuk online. Anda bisa masuk ke dalam Gistaru ATR BPN, ingin lihat investasi di mana, di Surabaya, di mana lokasinya, ya, boleh untuk apa, dan itu langsung Anda bisa apply di sana. Tidak perlu lagi harus menghadap dengan siapa, harus bicara dengan siapa, harus minta kulunwun sama beberapa birokrasi tertentu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan. Jika memang demi kepentingan rakyat, sudah semestinya pemerintah memberikan sosialisasi dan bisa benar-benar memberikan jaminan undang-undang itu tidak justru merugikan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejak disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 5 Oktober lalu hari Senin, hingga kini Undang-Undang Cipta Kerja masih saja muncul pemikiran-pemikiran pro dan kontra, masih kontroversi. Sebagian kalangan menilai undang-undang ini akan menguntungkan sebagian pihak saja, diantaranya pengusaha, dan akan merugikan pihak buruh. Meski sudah ada sejumlah menteri kabinet kerja di berbagai media memberikan klarifikasi di bidangnya masing-masing tentang manfaat dan urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Bagaimana sebenarnya kemudian kita publik membaca dan mencermati undang-undang ini? Karena ada juga yang menyatakan undang-undang ini banyak menabrak undang-undang yang sekarang sudah ada. Pagi ini kita akan membahasnya. Sebenarnya ada satu narasumber yang kami sudah undang, tapi sampai pagi ini kami belum bisa menghubunginya, Profesor Refli Harun, pakar hukum tata negara. Mudah-mudahan ada yang bisa menyampaikan juga bahwa kami terus menghubungi ini. Mudah-mudahan bisa nanti ketika obrolan ini berlangsung atau dialog ini berlangsung bisa kemudian bergabung. Yang lain ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, serta Mas Ahmad Baidowi, Wakil Badan Legislasi DPR RI. Dua-duanya sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ahmad Baidowi dan Bang Ali. Waalaikumsalam, Bayu. Ya. Selamat pagi. Ya, sehat-sehat semua ya. Ini selalu saya tanya, sehat-sehat saja di tengah pandemi ini, mudah-mudahan kita bisa sehat terus. Amin. Alhamdulillah, amin. Ya, harus sehat. Ya, Prof. Refli mudah-mudahan terus kita hubungi, nanti mudah-mudahan bisa bergabung sepanjang dua bagian kita melakukan obrolan ini. Saya mau ke Bang Ali dulu. Bang Ali, Presiden kemarin ke Kalimantan, itu jadwal yang kami tahu juga sudah lama sebetulnya di setup untuk melihat footage state di sana. Tapi Presiden tahu perkembangan kemarin ini dan apa pernyataan dari Presiden paling tidak yang Anda dengar, Bang Ali? Ya, memang beberapa tempat juga saya ditanyakan terkait dengan hadiran beliau atau beliau tidak ada di tempat. Saya berkali-kali juga mengatakan bahwa jadwal Presiden itu kan tidak diatur bukan seketika. Tetapi jadwal Presiden itu kan diatur 3 bulan, 2 bulan sebelumnya. Betul. Sehingga memang seperti Mas Bayu bilang tadi ya tidak juga berarti bahwa kegiatan-kegiatan Presiden itu kemudian harus diabaikan dengan beberapa kegiatan yang tiba-tiba muncul. Ya. Dalam posisi seperti hari ini ya, sikap pemerintah itu jelas. Ya, dengan kejadian kemarin itu kami tentu menyampaikan keprihatinan yang dalam ya, sangat menyayangkan peristiwa itu bisa terjadi. Tetapi dalam upaya-upaya untuk bisa mendidik dan mencerdaskan masyarakat, ya, mahasiswa termasuk, mungkin pelajar-pelajar juga, atau siapa saja yang ikut demonstrasi, yang terus terang dengan anarkis itu tidak bagus, tidak baik, tidak benar dalam upaya-upaya menyampaikan pendapat di depan publik. Maka demonstrasi itu tidak lagi di jalan, atau mungkin mereka harus menyeruduk istana atau DPR dan lain-lain. Tetapi kita harus mendorong agar hak-hak konstitusi itu bisa dipakai dan menyampaikan materi-materi apa saja yang menjadi persoalan. Setuju untuk kita siapapun menghindari kekerasan, apalagi sampai merusak fasilitas umum, kita sendiri yang rugi. Ini yang harus kita hindari. Hari ini Bang Ali, Kompas menyuarakan untuk membuka dialog dan hindari kekerasan di headline-nya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita setelah melihat apa yang terjadi sepanjang hari kemarin. Saya ingin tahu Presiden kembali kapan ya, Bang Ali? Sampai dengan sebentar, mungkin jam 10, Mas Bayu. Jam 10 kami ada di kantor di KSP. Insya Allah saya akan kabarkan. Oke, karena begini, titip juga. Kemarin Bang Emil, Ridwan Kamil dari Bandung akan menampung semua suara buruh dari para pengunjuk rasa. Demikian juga dengan Pak Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta akan menampung dan kemudian menyampaikannya kepada Presiden berkaitan dengan apa yang menjadi aspirasi. Mereka langsung berhadapan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga melakukan hal yang sama. Nah, mudah-mudahan ini juga kemudian diberikan waktu untuk kemudian bisa segera begitu, Bang Ali, Presiden menerima surat-surat atau apapun cara menyampaikannya suara dari daerah-daerah ini. Ini bisa terjadi? Saya pastikan bahwa kemarin juga saya komunikasi dengan teman-teman di Bandung. Kalau ada yang mungkin bisa langsung, tidak melalui mungkin langsung ke kantor KSP atau mungkin di Seknek, atau sampai juga ke tangan saya, insya Allah bisa akan lebih cepat. Ya, tentu akan semua saluran lah ya, termasuk seluruh tim KSP membuka diri untuk ini. Ini penting agar aspirasi ini benar begitu sampainya. Baik. Ya. Saya pindah sebentar dulu ke Mas Ahmad Baidowi. Mas Ahmad, ini yang kemudian
kemarin atau beberapa waktu yang lalu dipicu mungkin dari pemberitaan di media juga secara online, ada beberapa yang menghadirkan, koreksi saya kalau saya salah, dari fraksi Golkar ada Firman Subagio mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR ini masih bisa direvisi begitu. Ini kemudian jadi mengundang polemik lagi. Jelaskan mengenai hal ini sejelas-jelasnya, Mas Ahmad. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Sudah paripurna harusnya kan? Tapi kenapa kemudian draft ini ternyata belum final begitu, Mas Ahmad? Jadi begini, secara substansi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam RUU Cipta Kerja itu sudah disahkan di paripurna. Ya. Tetapi DPR memiliki waktu 7 hari untuk memperbaiki terhadap yang salah-salah ketik, salah tanda baca. Karena kalau salah ketik, salah huruf itu beda. Misalkan kompas dengan kompak itu kan beda. Beda satu huruf, beda makna. Setuju. Nah, kita kan tidak ingin mengulangi. Tahun lalu kan ada juga yang salah ketik dikirim ke pemerintah, sampai pemerintah dikonfirmasi lagi ke DPR. Ini kan reputasi lembaga itu dipertaruhkan. Jadi koreksi-koreksi itu dibolehkan, asalkan tidak mengubah substansi yang sudah disepakati di panja, raker maupun paripurna. Okay. Kalau orang memperbaiki huruf, masa tidak boleh? Sesuai ketentuan perundang-undangan, sesuai ketentuan peraturan DPR itu memiliki waktu 7 hari untuk menyampaikannya kepada Presiden terhadap sebuah RUU yang disahkan, yang disetujui dalam rapat paripurna. Ya, artinya begini, bukan karena adalah fakta juga, Mas Ahmad, ketika kemudian Badan Legislasi sendiri dan juga kemudian DPR bersama pemerintah ini seperti maraton dan terburu-buru, sehingga akhirnya ada saja hal-hal yang salah. Padahal kalau bisa ketika paripurna itu, ya tentu ada waktu 7 hari. Kalau perlu kan itu nggak dipakai. Kalau nggak, apa namanya paripurna, begitu kan? Maka itu dibutuhkan waktu. Makanya kemudian banyak suara, jangan terburu-buru. Ini penting. Ini sapu jagat sekali yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu yang kemudian mengkhawatirkan kita juga bahwa, aduh, sesapu jagat ini mana yang belum finalnya gitu, kira-kira, Mas Ahmad? Jadi secara substansi, secara konten, sudah nggak akan ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Jangankan kita, kompas saja ada juga kadang salah huruf. Itu biasa, itu manusiawi gitu. Betul. Sudah diedit oleh redaktur, keluarnya ada salah huruf. Itu biasa. Namanya manusiawi. Cuman begini, kami ingin mengatakan tidak ada yang terburu-buru dalam pembahasan ini. Ada ketentuan di DPR berdasarkan kesepakatan pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan AKD bahwa setiap RUU yang sudah masuk dalam tahap pembahasan, dalam hal ini dibahas antara DPR bersama pemerintah, kita dibatasi waktu sebanyak 3 kali masa sidang. Bulan ini masa sidang itu merupakan masa sidang yang ketiga. Tentu dengan sekian banyak RUU itu, maka kita mencoba mengoptimalkan waktu yang sempat terbuang dengan mengisi di hari-hari libur, tetap melakukan pembahasan. Supaya apa? Target ketentuan 3 kali masa sidang itu tidak terlampaui. Dan itu diperbolehkan sesuai tatib DPR, kita rapat di hari libur, kita rapat di luar DPR, asalkan seizin pimpinan DPR. Ini sekaligus kami klarifikasi, kita rapat di luar DPR panja itu karena ada kendala teknis di DPR. Yakni listriknya mati selama 3 hari. Instalasinya diperbaikan, tidak mungkin juga kita rapat dalam kondisi listrik mati. Nanti teman-teman Kompas TV tidak bisa memantau secara langsung kalau tidak ada suplai listrik. Kan rapatnya kita sampaikan secara terbuka kepada seluruh publik Indonesia. Bahkan di teman-teman saya di luar negeri pun juga memantau terkait pembahasan di RUU Cipta Kerja di tingkat panja. Karena ini satu-satunya RUU sepengalaman saya sebagai anggota DPR yang dibahas secara terbuka. Pak Ali Muhtar Ngabalin mungkin bisa membandingkan ketika beliau jadi anggota DPR, tidak ada yang namanya pembahasan RUU itu dibahas, dibuka sedemikian rupa. Kenapa? Kita tidak ingin ada yang ditutup-tutupi seperti kecurigaan-kecurigaan selama ini. Oke, ya. Satu lagi, Mas Ahmad Badawi, berkaitan dengan, saya sampaikan saja apa yang kemudian beredar selain di media konvensional seperti kita ngobrol pagi hari ini kan juga beredar juga di media sosial.
begitu banyak beredar yang kemudian kepada masyarakat adalah draft dari undang-undang ini. Waktu itu mungkin masih RUU dan sekarang sudah undang-undang atau draft undang-undangnya yang kemudian beredar. Ada beragam versi. Bagaimana kemudian ini masyarakat bisa memilah mana yang benar, mana yang paling betul, yang kemudian kalau memang beredar di media sosial, di mana sebetulnya masyarakat bisa melihat yang paling benar ini, yang sudah final? Ya, nanti setelah itu diserahkan kepada pemerintah, itu pasti bisa diakses oleh publik. Cuman biar tidak terjadi kesalahan mengambil data, maka itu nanti dikasih kode, ada kodenya yang final itu yang mana. Karena begini, menjelang paripurna, itu kan masih ada perbaikan-perbaikan koreksi bahasa. Ya. Yang tadi saya bilang, ada salah-salah huruf, bayangkan 1000 halaman itu tidak mungkin bisa selesai dalam 1 hari untuk terkait dengan koreksi. Yang penting satu, tidak mengubah substansi yang sudah disepakati. Jadi kalau kita lihat versi-versi yang beredar, itu memang tiap jam itu kan ada penyempurnaan yang itu tidak, misalkan jam 10 staf saya mencoba mengkonfirmasi mana draft yang terbaru, kan begitu. Ya. Dikirain itu yang terbaru, yang terakhir, padahal pengoreksian itu terus dilakukan sampai yang finalnya disahkan paripurna. Masih ada koreksi-koreksi huruf, koreksi tanda baca, itu hal yang wajar. Jadi supaya tidak simpang. Makanya kan kalau kami menemukan yang beredar di media itu tidak hanya 1 atau 2, bahkan ada 5, ada perbedaan-perbedaan. Dan kami mohon maaf. Jadi bisa jadi karena euforianya teman-teman yang baru mendapatkan, ini di internal kami, ini koreksi internal, baru mendapatkan seolah-olah dia akan menjadi orang yang pertama menginformasikan kepada publik. Dan itu ya tidak juga niat untuk itu kan tidak bisa disalahkan. Tetapi ketika mengambil data yang salah itu menyebabkan informasi di publik simpang siur. Itu yang sebenarnya harus dihindari. Cuman kami pastikan bahwa tidak ada perubahan substansi ketika diputuskan di paripurna. Yang ada adalah koreksi terhadap bahasa ataupun huruf maupun tanda baca yang itu bisa membelokkan makna. Seperti saya sampaikan tadi, mau nulis kompas tertulis kompak gitu, 1 huruf tapi maknanya sudah beda gitu. Baik, dimengerti. Jadi kapan deadline-nya atau perkiraannya? Kalau disahkan tanggal 5 berarti 7 hari, tanggal 12 sudah harus selesai dan kemudian akan diserahkan pemerintah. Situasinya, perkembangannya, progresnya seperti apa? Ya, hari ini sudah insya Allah sudah di pimpinan DPR dari kemarin mungkin ya. Tetapi dikirimkannya itu memang tidak boleh melebihi batas waktu 7 hari. Jadi nanti setelah diserahkan kepada pemerintah, pasti kita akan melihat atau momen itu akan disampaikan kepada publik. Itu harusnya sudah draft final dan sebentar lagi kemudian kita bisa akan melihatnya. Begitu ya, Mas Ahmad Baidui? Jadi sekali lagi kami informasikan kepada pemirsa, tidak ada penyelundupan pasal setelah paripurna ya. Karena yang bisa dilakukan hanya memperbaiki redaksi, tata huruf, tanda baca, dan tidak boleh mengubah substansi. Saya ke Bang Ali. Bang Ali, sedikit saja. Undang-undang ini secara kita memudahkannya saja, mengikuti apa yang kemudian sudah disebutkan oleh banyak orang, sapu jagat, banyak sekali klasternya, yang kemudian memang harus kemudian nanti disosialisasikan dengan baik. Betul, para menteri sudah melakukannya, mungkin 2 atau 3 kali begitu, tapi nggak cukup. Dan memang tidak akan pernah cukup untuk pelan-pelan terus dan kontinu untuk menyampaikan ini. Pemerintah akan menyampaikan ini betul-betul begitu karena ada kemarin kami di Kompas juga menurunkan ini pendidikan, ada klaster pendidikan, kita juga belum bahas banyak mengenai hal ini, bisa dikomersialisasi. Ada semangat reformasi agraria, tapi tampaknya reformasi agrarianya jadi justru bertolak belakang dengan semangat reformasi agraria dari soal pertanahan atau klaster. Kalau buruh, masih banyak pasal-pasal yang memang tampaknya harus banyak sosialisasi muka dialog. Sedikit saja Bang Ali, ini akan menjadi perhatian nggak dari Presiden? Pemerintah memang meyakini
Presiden belum bicara soal ini sekalipun berkaitan dengan hal-hal RUU Cipta Kerja, Bang Ali. Iya, begini ya, penjelasan yang paling penting dan harus menjadi perhatian kita semua setelah draft rancangan undang-undang ini ditetapkan, maka ada hal yang paling terpenting yang ditunggu-tunggu juga itu adalah adanya aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu bisa saja dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, saya ingin mengatakan sedikit saja bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka tadi perlu ditetapkan PP atau Perpres. Nah, konsepsi dari penyusunan peraturan pemerintah atau Perpres ini harus mengikuti konsepsi Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu apa? Mengintegrasikan pengintegrasian, pengaturan serta penyederhanaan jumlah dan bentuk yang ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau ada undang-undang yang ditetapkan ini kemudian harus menabrak dengan undang-undang existing, saya kira itu sulit untuk bisa kita ketemu. Karena penjelasan daripada peraturan pelaksana itu juga ada dalam PP atau Perpres. Saya kira ini yang penting untuk harus juga disampaikan sehingga masyarakat tidak boleh terprovokasi dengan berbagai macam berita-berita yang bohong, yang menyesatkan, yang bisa merusak ruang publik. Saya kira begitu, Mas Bayu. Kita sambung lagi nanti dan kemudian saya perjelas kepada orang yang membahasnya, ada Mas Ahmad Baidowi yang di Badan Legislasi kemudian membahasnya. Mungkin kita akan lebih teryakinkan lagi untuk itu. Setelah jeda kita akan bahas mengenai ini. Tetap bersama kami.